Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Isegaf dengan NIM D02213499. Saya salah satu anggota kelompok 6 mata kuliah kokurikuler. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Arduino Uno R3. Development Board Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis Arduino yang menggunakan chip ATmega 328P. Disebut sebagai papan pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit mikrokontroler. Seperti layaknya papan elektronik, Arduino Uno berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokontroler, membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Selanjutnya yaitu kelembapan sensor suhu dan kelembapan DHT11. DHT11 merupakan sensor untuk mensensing objek suhu dan kelembapan pada satu module, yang dimana memiliki output sinyal digital yang sudah terkalibrasi. Module sensor ini tergolong ke dalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu seperti contohnya itu NTC. Keunggulan dari sensor DHT11 dibanding dengan yang lainnya antara lain memiliki kualitas pembacaan data sensing yang sangat baik, responsif atau cepat dalam pembacaan kondisi ruangan, serta tidak mudah terinterferensi. Nah, adapun spesifikasi DHT11 yang pertama itu tegangan kerja sama dengan 3,3 volt atau sampai 5 volt. Arus maksimum 2,5 mA, range pengukuran kelembapan 20% sampai 80%. Akurasi pengukuran kelembaban yaitu 5%, range pengukuran suhu 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Akurasi pengukuran suhu sama dengan 2 derajat Celcius dan kecepatan pengembalian sampel tidak lebih dari 1 Hz atau setiap detik. Ukuran sama dengan 15,5 mm kali 12 mm kali 5,5 mm. 4 pin dengan jarak 0,1. Cara DHT11 mengukur kelembapan adalah dengan mendeteksi uap air dengan mengukur resistensi listrik antara dua elektroda. Komponen pendeteksi kelembaban yang digunakan adalah berupa substrat penahan kelembaban dengan elektroda. Ketika uap air diserap atau oleh substrat, ion dilepaskan oleh substrat yang akan menyebabkan peningkatan terhadap konduktivitas antara elektroda. Perubahan resistensi antara kedua elektroda sebanding dengan kelembaban relatif. Kelembaban relatif yang lebih tinggi akan mengurangi resistensi antara elektroda, sementara kelembaban relatif yang lebih rendah akan meningkatkan resistensi antara elektroda. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraiz Herdiman dengan NIM D021348. Saya salah satu anggota dari kelompok 6 dengan mata kuliah kokurikuler. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan definisi breadboard Arduino. Adapun untuk definisinya, breadboard ini adalah sejenis papan roti yang biasanya digunakan untuk membuat prototipe rangkaian elektronik. Beberapa orang juga kadang menyebutnya proyek board atau bahkan protoboard. Pada dasarnya breadboard ini adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan penggunanya. Untuk breadboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototipe. Adapun fungsi seperti yang kita bahas di awal, bahwa kegunaan breadboard ini yaitu sebagai media penghantar atau konduktor listrik, sekaligus tempat kabel jumper diletakkan, sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan penggunanya untuk melakukan penyoldran atau melakukan bongkar pasang. Adapun untuk gambar breadboard ini seperti berikut.
Sekilas kita lihat bahwa seperti papan plastik yang memiliki banyak lubang-lubang di atasnya dengan posisi berbentuk pola tertentu. Bila kita perhatikan lebih dekat, maka kita akan melihat beberapa deretan huruf, angka, dan perpaduan keduanya. Pada bagian atas breadboard, tepatnya di dekat lubang koneksi, dan untuk fungsi deretan huruf, angka, dan perpaduan keduanya adalah sebagai titik koordinat untuk memudahkan kita dalam memosisikan kabel jumper di breadboard itu sendiri. Sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamsyah, NIM D0221425. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang sensor ultrasonik. Secara umum, penggunaan sensor ini mirip seperti kelelawar, yaitu memancarkan bunyi lalu menerima pantulan. Selanjutnya, perhitungan jarak dilakukan berdasarkan waktu tempuh dan estimasi kecepatan bunyi. Ini merupakan penggambaran bagaimana alat dan sensor tersebut bekerja. Pengertian sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek tertentu yang ada di depannya. Sensor ini menggunakan bunyi ultrasonik 20.000 Hz untuk mendapatkan jarak dan waktu tertentu. Selain mengukir jarak, fungsi sensor ultrasonik juga mampu mendeteksi keretakan dan tipe benda yang berhasil memantulkan sinyal. Misalnya, sebuah logam diberikan ultrasonik dan hasilnya satu bagian sinyal dikembalikan dengan baik. Kemungkinannya adalah area tertentu di logam tidak lagi memiliki permukaan sempurna karena ada retak atau rusak. Sensor ultrasonik terdiri dari dua unit, yaitu pemancaran dan unit penerima. Struktur unit pemancar dan penerima, frekuensi kerjanya pada daerah di atas, gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun Rasid dengan NIM D0221347 dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kabel jumper male and female. Nah, kabel jumper adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik pada komponen Arduino. Nah, kelebihan dari kabel jumper yaitu memudahkan kita untuk melepas dan memasang komponennya. Nah, yang kedua itu harganya sangat mudah, harga yang sangat terjangkau. Nah, perbedaan dari kabel jumper male and female ialah kabel jumper male itu terdapat ujung yang menonjol pin header. Nah, sedangkan kabel jumper female yaitu itu terdapat lubang yang digunakan untuk memasukkan pin header. Nah, fungsi dari kabel jumper female and male yaitu digunakan untuk menghubungkan komponen pada pin header. Nah, singkatnya kabel jumper itu digunakan untuk menghubungkan atau membuat komponen pada arus listrik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.